Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uma Gibranita, saya dari kelas 1F, Program Studi Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjelaskan apa itu ilmu hadis riwayah, diroyah, dan sejarah-sejarah perkembangannya. Sebelumnya, kita harus mengetahui apa itu ilmu hadis. Ilmu hadis adalah kaidah-kaidah yang mengetahui keadaan perawi dan apa yang diriwayatkannya. Siapa itu perawi? Perawi adalah orang-orang yang menerima, membawa, dan menyampaikan suatu berita dari Nabi atau biasa disebut dengan sanad. Dan apa itu marwi? Marwi adalah isi berita yang diriwayatkannya atau biasa disebut dengan matan. Jadi, ilmu hadis adalah ilmu yang membahas tentang sanad dan matan. Sanad dan matan merupakan rukun dari hadis. Apabila salah satunya tidak ada, maka tidak dikatakan sebagai hadis. Kemudian, ilmu hadis terbagi menjadi dua, yaitu ilmu hadis riwayah dan ilmu hadis diroyah. Apa itu ilmu hadis riwayah? Ilmu hadis riwayah adalah ilmu yang objek pembahasannya kepada diri Nabi, seperti perbuatan Nabi, perkataan Nabi, periwayatannya, batasan-batasannya, dan kualitas redaksinya. Sebenarnya ilmu riwayah itu berfokus kepada matan, tetapi matan tidak bisa berdiri tanpa adanya sanad. Untuk itu, ilmu hadis riwayah hanya berfokus kepada diri Nabi. Sedangkan sahih atau tidaknya suatu hadis itu dijelaskan dalam ilmu hadis diroyah. Ilmu hadis diroyah adalah ilmu yang objek pembahasannya adalah penelitian sanad dan matan. Yang pertama, hakikat periwayatannya. Contohnya, mengalihkan dan menyandarkan suatu berita yang dibawakan oleh orang tersebut. Yang kedua, syarat-syaratnya atau metode yang digunakan dalam menerima hadis. Yang ketiga, macam-macamnya. Apakah periwayatannya bersambung atau terpisah? Yang keempat adalah hukum-hukumnya. Hukumnya ditolak atau diterima. Yang kelima adalah keadaan perawi. Apakah perawi tersebut orang yang alim, orang yang dobi, orang yang adil? Yang keenam adalah macam-macam periwayatannya. Contohnya adalah bentuk pembukuannya. Yang ketujuh, hal-hal tentang periwayatannya atau istilah-istilah yang digunakan oleh para ahli dalam meneliti sebuah hadis. Kemudian, sejarah-sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah dan diroyah. Pertama adalah sejarah perkembangan ilmu hadis riwayah pada zaman sahabat. Hadis belum boleh dituliskan karena takut bercampurnya dengan Al-Quran, karena pada zaman itu masih bersifat kondisional yang memutuskan sahabat untuk menulis dengan catatan-catatan kecilnya. Kemudian pada zaman sahabat sudah mulainya ada pembatasan periwayatan dengan mensyaratkan sumpah dan saksi bagi orang yang menyampaikan hadis tersebut, karena maraknya hadis palsu yang terjadi akibat perpecahan antara konflik pada zaman golongan Ali. Kemudian lahirlah rihlah ilmiah. Pada zaman tabi'in, hadis sudah boleh dituliskan dan dibukukan yang dipimpin oleh Umar bin Abdul Aziz. Tokoh ulamanya adalah Asy-Syihab Az-Zuhri. Dari situ bermunculan macam-macam kitab, yaitu Musnad, Musannaf, dan Muwatta. Pada saat itu penulisan hadis masih bercampur antara perkataan dan fatwa sahabat. Kemudian pada zaman tabi' dan tabi'in, masa keemasan atau kejayaan kodifikasi hadis, filterisasi hadis, sudah mulainya ada perbedaan antara perkataan sahabat dengan fatwa sahabat, dan munculnya kutubus sittah atau model kitab jami'. Kemudian setelah tabi' dan tabi'in, penulisan hadis lebih sistematis dan munculnya kitab yaitu Mustadrak, Syarah, dan Istihsar. Selanjutnya adalah sejarah perkembangan ilmu hadis diroyah. Pada zaman Nabi telah ada dasar-dasarnya ilmu hadis, yaitu dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 6 dan Al-Baqarah ayat 282. Kemudian
kemudian pada zaman sahabat timbul secara lisan, tetapi periwayatannya masih harus disertai dengan saksi dan sumpah. Kemudian pada zaman tabi'in timbul secara tertulis, tetapi belum terpisah dengan ilmu lain. Pemisahan ilmu hadis masih bergabung dengan ilmu fikih dan usul fiqh, seperti kitab Al-Um dan Ar-Raud, misalnya karya Imam Asy-Syafi'i. Kemudian pada zaman tabi'in, telah terpisahnya ilmu-ilmu lain tetapi belum bisa menyatu. Contohnya adalah kitab At-Thariq Al-Kabir karya Bukhari. Kemudian setelah tabi'in sudah mulai berdiri ilmu hadis diroyah dengan sendiri. Contoh kitabnya yaitu Al-Muhaddis Al-Fasil Baina Ar-Rawi wa Al-Wa'il karya Romah Hurmuzi. Cukup sekian penjelasan saya untuk kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.